Kembali lagi bersama saya channel CFL. Bagaimana kabarnya? Bagaimana berasa di kawasan masih aman? Baik, pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Colombiana. Film ini menceritakan aksi balas dendam seorang wanita kepada gembong mafia karena si wanita tersebut menyaksikan secara langsung orang tuanya dibunuh secara keji dan brutal. Sudah tentu manusia-manusia di seluruh muka bumi tidak ada yang menginginkan kehilangan orang tuanya, apalagi kehilangan orang tua dengan cara yang tidak wajar. Maka hal ini dapat memancing kesedihan bercampur amarah yang berubah menjadi sebuah dendam. Penasaran bagaimana dengan keseruannya? Tidak perlu saya berkuar-kuar di awal video, langsung saja setelah intro yang satu ini. Cerita dimulai pada tahun 1992 di Kolombia. Mari saya perkenalkan dengan seorang bos mafia. Dia bernama Don Luis. Ini orangnya. Terlihat dia didatangi salah satu anak buahnya. Beliau bernama Fabio. Ini orangnya. Mengingat Fabio sudah berkeluarga, sehingga dia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan kriminal karena Fabio tidak ingin menafkahi anak istrinya dengan uang haram yang didapatkan dengan cara yang tidak benar. Terlepas dari itu, Don Luis nampak tidak mempermasalahkan keputusan Fabio tersebut. Kill this motherfucker. Akan tetapi rupanya Fabio mengetahui bahwa Don Luis telah menciptakan sandiwara, seolah-olah Don Luis tidak mempermasalahkan keputusan yang diambil Fabio saat ini, sehingga Fabio berasumsi di balik sandiwara yang diciptakan Don Luis sudah pasti Don Luis akan membunuh keluarganya, hingga akhirnya Fabio menyuruh anak buahnya untuk secepatnya meninggalkan kota ini. We have about an hour to get out of here at the most. Vámonos! Sesampainya di rumah, Fabio menyuruh istrinya untuk bersiap-siap meninggalkan kota ini. Sebelum kepergian mereka, Fabio memberikan sebuah chip kepada putrinya. Dia bernama Catalia. Ini parasnya. Tak lupa juga Fabio memberikan sebuah selembaran kertas yang berisikan alamat kediaman pamannya di Amerika ketika mereka akan pergi dari sana. Namun rupanya nasi sudah menjadi bubur, di mana anak buah Don Luis sudah siap siaga hingga saling tembak-menembak pun tidak terelakkan lagi. Karena sudah terlambat, terpaksa Fabio dan istrinya harus memberanikan diri untuk melawan anak buah Don Luis dengan menggunakan senjata seadanya. Akan tetapi anak buah Don Luis yang begitu banyak, Catalia harus menyaksikan secara langsung kematian orang tuanya yang dibunuh secara keji dan brutal. Ya, kemudian si Marco mulai membujuk Catalia untuk memberikan chip yang sempat diberikan ayahnya sebelum kematiannya. Akan tetapi Catalia meskipun masih tergolong kaum bocah, Catalia tidak gampang tergiur dengan ucapan si Marco. Di tengah-tengah si Marco sedang membujuknya, Catalia diam-diam mengambil pisau tepat di bawah meja dan tiba-tiba... To kill Don Luis. Ketika Catalia sudah benar-benar aman dari kejaran si Marco, dia pun mendatangi kantor CIA dari kedutaan Amerika. Sesuai perintah mendiang sang ayah, Catalia harus memberikan chip kepada anggota CIA. Karena chip yang diberikan sang ayah sudah berada di dalam lambung, dia harus memuntahkan chip tadi yang membuat bapak di belakang terkejut. Dan untuk tebusannya, Catalia meminta CIA untuk memberikan tiket agar dia bisa meluncur ke Amerika untuk mencari pamannya di sana. My passport.
Kini akhirnya Katalia sudah sampai di Amerika, lebih tepatnya di kota Chicago. Dengan bermodalkan selembaran kertas yang diberikan mendiang sang ayah, Katalia tanpa sengaja melewati wilayah gangster. Terlihat Katalia disapa oleh seorang pria tanpa mengeluarkan sepatah kata apapun. Katalia langsung memberikan selembaran kertas yang berisikan nama pamannya. Kebetulan pria ini mengenal jauh sosok pamannya dan kita akan terkejut. Ternyata pamannya adalah seorang ketua gangster. Hal ini dibuktikan pamannya tengah menyiksa seseorang. Emilio, there's a girl looking for you. Dibawalah Katalia di ruangan pamannya. Dengan perjuangan yang begitu luar biasa, kini akhirnya Katalia bisa bertemu dengan pamannya. Beliau bernama Emilio. Nampak Emilio sangat-sangat bahagia dengan kehadiran keponakannya. Hal ini dibuktikan dengan menetesnya air mata yang menggambarkan kebahagiaan. You're safe. Keesokannya, Katalia pertama kalinya merasakan bangun pagi di lingkungan yang berbeda, ditambah lagi tanpa harus melihat kedua orang tuanya. Namun seorang Katalia yang tidak begitu mudah cengeng menangis kayak Anda masih kecil, Katalia tetap terlihat santuy meskipun kedua orang tuanya sudah tiada. Akan tetapi hal itu bukan berarti dia tidak memperdulikan kematian orang tuanya. Hal ini ditandai ketika Emilio bertanya, "Apa cita-citamu wahai Katalia?" Katalia pun menjawab, "Aku ingin menjadi seorang pembunuh." You're very talented. Is this what you want to be, an artist? I want to be a killer. Mengingat Katalia masih kecil, maka pamannya Emilio berinisiatif untuk menyekolahkan Katalia agar wawasannya terbuka, cerdas, pintar dengan menempuh pendidikan seperti anak kecil pada umumnya. Akan tetapi ketika arah pulang, Katalia ngambek marah melotot dengan berkata, "Paman, bukankah dari awal saya sudah berkata bahwa saya ingin menjadi pembunuh? Apakah dengan saya belajar di sekolah bisa mengajarkanku untuk menjadi pembunuh?" Sontak Emilio mendengar ucapan itu membuatnya geram. Untuk melampiaskan kemarahannya, Emilio menembaki warga yang ada di sana. Beruntung tidak ada korban jiwa. Sengaja Emilio memperlihatkan aksi tersebut kepada Katalia bahwa menjadi seorang pembunuh harus membutuhkan ilmu, kecerdasan, bagaimana menguasai keadaan, bagaimana mengasah mental sebaik mungkin. Itu semua didapatkan dari sekolah pendidikan. Jikalau Anda menjadi pembunuh tanpa ilmu, maka sama saja Anda mempercepat kematian Anda, kata Emilio. Barulah Katalia paham setelah mendengar penjelasan pamannya bahwa untuk menjadi pembunuh profesional harus membutuhkan yang namanya ilmu, wawasan yang luas, mengasah mental sebaik mungkin, harus menguasai keadaan dan lain-lainnya. Unless you learn the basics at school. You got that? 15 tahun kemudian, kita akan melihat dua orang polisi tengah bercakap sambil mencicipi makanan. Tidak berselang lama tiba-tiba ya, dia adalah Katalia. Kini sudah tumbuh dewasa. Karena Katalia sudah berani menabrak mobil pak polisi, dia harus dijatuhi hukuman dan langsung dibawa ke dalam sel. Saat itu juga, secara bersamaan pihak polisi berhasil menangkap seorang mafia kelas kakap yang bernama Rizzo. Ini gantengnya untuk sementara dititipkan di sel penjara yang sama dengan Katalia. Excuse me, U.S. Marshal Warren. I'm here with Gennaro Rizzo on an overnight. Malam pun hondo, terlihat Katalia tengah membobol pintu sel penjara dengan memasuki ruangan listrik yang ada di sana dengan tujuan untuk meretas aliran listrik baling-baling kipas angin agar dia bisa melewati baling-baling tersebut. Terlepas dari itu, si penjaga sipir terlihat sedang mengeluarkan kotoran-kotoran hina dalam tubuhnya. Pada saat dia akan berbalik, tiba-tiba ya, ternyata Katalia melakukan aksi tersebut hanya untuk bisa menerobos masuk ke dalam ruangan mafia tadi, yakni si Rizzo, dengan tujuan untuk membunuh mafia tersebut. Ketika suara tembakan yang dilayangkan Katalia sampai di telinga pak polisi, hal ini tentu membuat mereka risau. Seperti yang dikatakan paman Katalia bahwa untuk menjadi seorang pembunuh harus memiliki kecerdasan tingkat tinggi. Hal ini dibuktikan ketika pak polisi memeriksa ruangan Katalia, terlihat sudah berada pada posisinya semula.
Akibat terjadinya peristiwa kematian Rizzo tadi malam, pihak polisi mendatangkan agen FBI. Beliau bernama Rosa. Ini gantengnya. Rosa setelah melihat kondisi korban, dia mengatakan bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah orang yang sama. Diketahui selama 4 tahun terakhir ini, si pelaku sudah membunuh sebanyak 22 orang. Hal ini ditandai di setiap badan-badan korban terdapat ada gambar bunga yang sama, sehingga Rosa berasumsi bahwa si pelaku melakukan aksi pembunuhan bukan untuk kita, akan tetapi sebagai pesan terhadap kelompok tertentu. 22 murders in the last 4 years, all with the same MO. Same front page national. The messages are meant for us. Let's make sure it gets to who it's intended. Terlepas dari itu, Katalia kini sudah dibebaskan dari penjara berkat kesalahan yang dia perbuat tidak melukai pak polisi, sehingga dia dibebaskan saat itu juga. Kembali kita akan diperlihatkan dengan si Marco. Terlihat mereka didatangi seorang agen CIA. Beliau bernama Richard. Diketahui saat ini Don Luis telah berdomisili di Amerika setelah mereka membunuh Fabio, ayah daripada Katalia. Di sini Richard telah mengetahui berita pembunuhan dalam waktu 4 tahun terakhir ini. Richard berasumsi bahwa pelaku pembunuhan tengah menaruh pesan kepada Don Luis karena si pembunuh meninggalkan sebuah tanda yang berupa bunga, yang dimana jenis bunga itu hanya berada di negara Kolombia. That used to be the calling card of... Shoot, I forgot his name. Coincidence. 22 times? Dengan peristiwa ini, Don Luis menyalahkan si Marco karena ketika itu si Marco membiarkan Katalia berhasil kabur dari mereka, sehingga Katalia ketika sudah tumbuh dewasa kini akhirnya menjadi malapetaka bagi mereka. Untuk menghentikan aksi Katalia, Don Luis menyuruh si Marco untuk mencarinya, menangkapnya dan membunuhnya. We'll fix it. Keesokannya Katalia berjumpa dengan pamannya Emilio di sebuah laundry. Di sini Katalia memberikan kabar gembira kepada pamannya bahwa dia berhasil membunuh Rizzo dengan sangat aman terkendali. Tentu dengan hal ini Emilio bangga gembira. Ini artinya Emilio tidak sia-sia selama ini mendidik Katalia untuk menjadi seorang pembunuh profesional. Dengan ini Emilio memberikan tugas baru, yaitu target selanjutnya adalah Katalia harus membunuh seorang pria yang bernama Willy. Ini tampannya. Remember the guy on the news for running up? Namun di sini Emilio sedikit kecewa ketika dia mengetahui bahwa Katalia setiap melakukan pembunuhan, Katalia meninggalkan sebuah tanda yang berupa gambar bunga. Menurut Emilio, dengan meninggalkan tanda bunga tidak dapat mengundang amarah Don Luis. Justru dengan meninggalkan tanda seperti itu bisa saja akan berimbas pada keselamatan keluarganya termasuk Emilio. Meskipun sudah diingatkan, Katalia tetap melakukan hal yang sama ketika dia akan melakukan pembunuhan. He's going to smoke Don Luis out? You think he's that stupid? It's not just about you, okay? Tag killer. Estúpido. ¿Sí? Mamá, the family. Familia. Sí. Tío. Then watch my back until it's done. Pada malam hari, Katalia langsung menjalankan aksinya dengan luar biasanya. Secara diam-diam merangkak di permukaan kolam, sementara Willy tengah bermimpi, yang dimana dalam mimpinya dia melihat Katalia tengah menyodorkan sebuah pistol. Ya, Willy terbangun saat itu juga karena penasaran, sehingga dia memeriksa keadaan di luar. Ketika diperiksa, ternyata seluruh anak buahnya sudah tergeletak. Dengan hal ini mimpi buruknya tadi akan menjadi kenyataan. Willy yang memiliki badan yang penuh lemak kini akan menjadi santapan ikan-ikan peliharaannya. Seperti biasa, setelah Katalia berhasil menjalankan aksinya dengan sukses, pasti dia akan berjumpa dengan pamannya Emilio. Namun kali ini Emilio benar-benar emosi tatkala salah satu yang dibunuhnya merupakan sahabat dekatnya. Ditambah lagi Katalia masih saja meninggalkan tanda setiap melakukan pembunuhan, sehingga dengan hal ini Emilio menyuruh Katalia untuk tidak lagi menghubunginya dan diberhentikan dari pekerjaannya. Church, don't bother. I don't want to wait for your phone call no more. Anything anymore. You are retired.
Perkenalkan, beliau bernama Dani. Dia merupakan pacar daripada Katalia. Di sini Dani mengungkapkan rasa kecintaannya kepada Katalia yang dimana pagi, siang, sore, malam di pikirannya hanyalah Katalia seorang. Namun ada satu hal yang ingin dia tahu dari Katalia, yaitu identitasnya, karena Katalia tidak memberitahu Dani mengenai identitasnya secara detail, sehingga ketika Dani meninggalkan temannya sementara, temannya berinisiatif untuk menyelidiki identitas Katalia dengan mengirimkan foto Katalia kepada pihak polisi. Brian is done. I'll call you when her little skinny face lie on my computer. Ya, akibat perbuatan teman Dani tadi, kini FBI secara otomatis mendapat informasi sinyal terkait keterangan si pelaku pembunuh. Hingga dengan kesempatan ini, Rosa tidak berpikir lama. Saat itu juga dia meluncur di kantor polisi yang tidak jauh dari sana. Ketika mereka menyinkronkan data-data yang ada dengan foto Katalia tersebut, akhirnya mereka berhasil melacak keberadaan Katalia bersama pacarnya. Hingga kemudian Rosa menyuruh anggotanya untuk mendatangi apartemen Katalia saat itu juga. We got it. There. Okay, we got it. Can you squat the location? Terlepas dari itu, Katalia mengetahui bahwa FBI telah menemukan apartemen yang ditempatinya saat ini. Karena Katalia adalah pembunuh profesional yang berpendidikan, maka sudah tentu hal ini akan membuat anggota FBI harus pusing 7 keliling. Karena ketika mereka mengobrak-abrik apartemen dimulai dari lantai dasar dan seterusnya, mereka tidak melihat Katalia ada di sana. Charles. She's not here. Lock down this building. ASAP. Oh, wait. One security camera down. Anything? Come on, check that booth. Keesokannya Katalia mendatangi kediaman pamannya, akan tetapi ketika Katalia masuk ke dalam, dia harus mengalami kekecewaan, frustasi, galau, patah hati untuk kedua kalinya. Tatkala pamannya Emilio bersama bibinya sudah mati terbunuh, hal ini Katalia menyadari bahwa ini semua merupakan perbuatan Don Luis bersama antek-anteknya. Malam pun Hondo terlihat Bapak Rosa tengah pulang bertugas. Ketika dia akan masuk ke dalam rumahnya, dia harus terkejut tatkala Katalia sudah siap siaga untuk menembaknya. Dengan perlahan Katalia menyuruh Pak Rosa untuk duduk sejenak di kursi yang sudah disiapkan. Pantas saja Katalia menyuruh Pak Rosa untuk duduk di kursi agar Pak Rosa tidak bisa bergerak, karena ternyata di bawah kursi sudah diletakkan sebuah bom, di mana apabila ketika Pak Rosa menggerakkan pantatnya sedikit saja, bom tersebut akan meledak saat itu juga. Pressure wired. You move a single inch and that'll be the last move you ever make. Ya, Katalia mulai bertanya bahwa di mana keberadaan Don Luis saat ini. Di sini Pak Rosa tidak tahu mengenai apa yang dipertanyakan Katalia, karena mengenai keberadaan Don Luis saat ini hanyalah CIA yang mengetahuinya, sehingga Pak Rosa tidak bisa membantu Katalia untuk menemukan keberadaan Don Luis. Namun dengan itu, Katalia menyuruh Pak Rosa untuk mempertanyakan keberadaan Don Luis kepada pihak CIA. Jikalau Pak Rosa tidak mempertanyakan kepada CIA, Katalia tidak segan-segan akan membunuh seluruh keluarganya. Get over it, and you have to believe me, I have tried. Try hard. Go anywhere near my family, and I swear to God I won't. Not reach. It's CIA, and I don't know why, but I can't get under it. Maybe send the one. Because if you don't, you're gonna go to... Keesokannya Pak Rosa langsung menemui si Richard, di mana Pak Rosa menjelaskan kepada Richard, jikalau saya tidak memberikan alamat kediaman Don Luis, maka Katalia akan membunuh seluruh keluargaku. Akan tetapi si Richard dengan percaya dirinya, dia mengira Pak Rosa telah mengarang cerita dan menganggap Pak Rosa tengah bercanda kepadanya. Ketika si Richard tidak percaya dengan apa yang dikatakan Pak Rosa, tiba-tiba, Are you kidding me? Does it seem to you that I would make something like this up? ya, tanpa disadari ternyata Katalia dari tadi sudah siap siaga dengan snipernya. Ketika potret yang ada di sana terkena tembakan tepat mengenai foto Pak Richard, barulah dia benar-benar percaya, karena si Richard masih takut yang namanya kematian dan masih ingin menikmati kesenangan duniawi yang penuh fitnah ini. Saat itu juga dia langsung memberikan alamat kediaman Don Luis, dan ini nama alamatnya. This is strictly confidential. With pleasure. Hey,
6-7 Magnolia Terrace North. Kembali kita akan diperlihatkan dengan Don Luis bersama antek-anteknya. Terlihat mereka sedang berdiskusi dalam rangka untuk menyusun strategi sebelum mereka akan pergi memburu Katalia. Di tengah-tengah mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba ya, strategi yang mereka ciptakan kini akhirnya gugur sia-sia. Tak kala Katalia telah mendahului langkah mereka. Menyadari hal ini, si Marco berniat untuk meninggalkan tempat ini. Akan tetapi lagi dan lagi niat mereka harus gugur dan karena Katalia telah berhasil menutup jalur untuk bisa keluar dari gedung ini, terpaksa Don Luis harus bersembunyi di sebuah ruangan kecil tertutup, sementara si Marco bersama yang lainnya akan sama-sama menghadapi Katalia di luar sana. Ketika seluruh anak buahnya sudah mati terbunuh, akhirnya kita akan menyaksikan si Marco dan Katalia bertarung. Di sini Katalia sempat mengalami kewalahan saat dia bertarung dengan si Marco. Akan tetapi Katalia dari kecil sudah dididik untuk menjadi seorang pembunuh profesional. Hal ini dibuktikan ketika si Marco akan menembaknya. Katalia dengan begitu cepatnya melucuti pistol tersebut, lalu kemudian popor pistolnya ditancapkan ke lehernya yang membuat si Marco mati terbunuh saat itu juga. Kini tersisa Don Luis. Terlihat dia tengah bergegas untuk kabur dari sana. Akan tetapi lagi dan lagi niatnya harus gugur tatkala di depannya ada sebuah truk yang menutupi jalannya. Tak lama dari itu Don Luis menerima telepon dari Katalia. Di sini Don Luis dengan sombongnya, dengan percaya dirinya berkata bahwa, "Wahai Katalia, saya dilahirkan di dunia sudah ditakdirkan untuk membunuh seseorang dan ditakdirkan untuk tidak bisa dibunuh." Namun tanpa dia sadari, anjing-anjing peliharaan Katalia sudah siap untuk memangsanya. Kill me? Someone like me? I cannot be killed. I do the killing. Tamat, menurut kalian, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita petik dari film tersebut? Menurut hemat channel CFL, pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan balas dendam jika nasibmu tidak seperti yang dialami oleh Katalia itu. Balas dendam merupakan penyakit hati yang harus kita hilangkan, padamkan dalam hati, karena dendam yang kamu tanam dalam hati akan berakhir sia-sia dan malah akan menciptakan lingkaran-lingkaran syaitan. Ingat, balas dendam terbaik adalah dengan menjadikan dirimu lebih baik hingga membuat mereka terdiam. Sebab kenapa? Ketika kamu memulai perjalanan balas dendam, mulailah dengan menggali dua kuburan, yaitu satu untuk musuhmu dan kedua untuk dirimu sendiri, kata Jody Picoult. Baik, saya mahasiswa pengangguran yang taunya hanya duduk diam baring di kos meratapi peripedinya kehidupan. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.